Malam ini, saat memasuki malam satu suro, tingkatkan kewaspadaan. Lakukan ritual sakral untuk menghindari hal buruk akibat banyak sosok gaib yang bergentayangan. Di malam satu suro, Ki Candan Langit secara khusus juga melakukan ritual untuk menangkap gambaran peristiwa di masa depan. Kemudian, dengan sangat gamblang, Ki Candan mendapat bayangan menakutkan di tahun depan. Meski bencana mulai berkurang, tapi ada banyak bencana lain yang memberikan ancaman. Lantas, apa yang akan terjadi di tahun 2026 nanti? Mengapa pada malam satu suro, pemilik weton tulang wangi dilarang keluar rumah? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memasuki malam satu suro, memang tidak ada yang terbaik bisa dilakukan selain melakukan ritual pembersihan diri. Apalagi, seperti di Terawang Ki Candan Langit, setelah bulan suro banyak kejadian besar yang mengejutkan. Lewat laku spiritual, Ki Candan mendapatkan penglihatan bahwa ada banyak peristiwa menakutkan setelah bulan suro. Tapi di balik semua itu, Ki Candan juga melihat ada sinar biru yang menjadi simbol kekuatan yang membawa bahagia. Ki Candan juga mulai merasakan ada energi positif yang mengalir menjelang ritual malam satu suro. Jadi setelah saya gali dengan kekuatan batin, dengan kekuatan spiritual saya, tadi saya merasakan ada kekuatan energi positif yang mengalir ke tubuh saya. Ini tadi ada tanda sinar biru. Dan tanda sinar biru ini ketika malam satu suro ini, tepatnya malam Jumat Kliwon, tepatnya malam Jumat Kliwon, ini sebenarnya ada energi spiritual yang sangat misteri. Dan kekuatan misteri ini tergabung ya dari kekuatan dimensi lain dan kekuatan dimensi spiritual orang-orang yang melakukan tapa brata, orang-orang yang melakukan hajat atau ritual-ritual tertentu, ini akan tergabung, akan terkombinasi. Jadi kekuatan sinar biru ini mengalirkan kepada kita semua ini untuk menguatkan keselamatan kita dan untuk menguatkan penjagaan kita. Tidak bisa ditolak, malam satu suro selalu identik dengan kesakralan. Orang percaya bahwa di malam satu suro akan banyak gangguan sehingga lebih baik diisi dengan ritual kebatinan. Tapi disinilah persoalannya. Mereka yang tidak cukup ilmu akan tersesat ke dimensi lain jika melakukan ritual tertentu tanpa didampingi seorang guru. Ki Candan Langit mengingatkan bahwa di malam satu suro banyak sosok yang sesungguhnya tidak baik, tapi berubah wujud seolah baik. Biasanya ini ya, ketika malam satu suro masuk ya energinya, ini kan banyak orang yang meyakini dan itu sangat disakralkan. Nah, namun di sini ada manipulasi ataupun tipuan-tipuan makhluk halus atau para jin, para lelembut siluman demit ini akan menyerupai orang yang baik-baik, menyerupai makhluk yang berupa itu ulama atau kiai ataupun wali. Nah, ini akan muncul. Ataupun orang cantik bentuknya, orang ganteng bentuknya, ini akan wujud.
Nah, di sini kita harus hati-hati. Karena gini, jangan sampai kita kemakan tersebut dan jangan sampai kita itu menjadi korban atau tumbal. Dibutuhkan kewaspadaan yang sesungguh-sungguhnya waspada. Setelah melewati bulan Suro, akan ada banyak energi negatif yang saling berbenturan. Energi yang disebut Ki Candan sebagai energi kekejaman juga mulai memakan korban. Energi ini semakin berbahaya karena bertambah besar kekuatannya setelah disusupi oleh para makhluk gaib. Ini ada energi yang lebih kuat gitu, yaitu energi kejam. Nah, energi kejam ini bisa menguatkan orang-orang yang kalau nggak sadar diri atau dia nggak istighfar lah ya, dia nggak bisa mengontrol dirinya. Ini akan sangat fatal karena ada energi faktor X yang akan masuk dan mempengaruhi, dan ada energi goib yang negatif ini akan mempengaruhi bisikan-bisikan goib yang akan masuk. Ini bisa saudara sendiri itu bisa dimakan ataupun dibantai. Banyak larangan yang harus diindahkan selama melewati malam 1 Suro. Tapi benarkah setelah masuk bulan Suro akan banyak peristiwa besar yang mengejutkan? Lantas, seperti apa prediksi Ki Candan Langit melihat perjalanan tahun depan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang, memasuki tahun depan, bencana demi bencana berkurang. Tapi sekali datang, akan muncul bencana besar. Tantangan dan persaingan bakal ikut mewarnai kehidupan di tahun 2026 mendatang. Tapi di balik semua tantangan itu, sesungguhnya ada banyak perubahan besar, terutama perbaikan ekonomi yang berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan. Kecemasan terjadi dari sisi timur Pulau Jawa. Ada gejolak alam yang mengalir dari timur ke barat. Dari Jawa Timur hingga ujung barat Pulau Jawa bakal terjadi gejolak manusia. Setelah itu akan dilanjutkan di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Yang saya rasakan, ini memang tetap di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lombok, di Bali, Banten, ini ada gejolak-gejolak alam dan gejolak manusia yang memang akan tiba-tiba muncul. Ini diwaspadai, perlu diwaspadai dan perlu hati-hati ketika malam 1 Suro. Saya melihat ke aroma yang bau amis dan rasa sakit yang sangat berkepanjangan. Jeritan dan tangisan juga akan datang dari jalan raya. Ki Candan Langit melihat bakal ada kecelakaan beruntun yang membuat rintihan terdengar sangat menyayat. Kecelakaan kendaraan itu juga memberi penderitaan yang berkepanjangan bagi para korban, sebab bukan hanya trauma yang dirasakan tapi kecacatan fisik. Dan di sini orang-orang yang menjadi korban akan menderita berkepanjangan. Dan tangisan ini akan ada korban darah, lebih ke arah kecelakaan darat ini yang akan lebih banyak. Namun perlu harus diketahui, sebelum pergi menuju kemanapun lokasinya, mau pergi jarak jauh atau jarak dekat, kita harus banyak berdoa dan selalu ingat Tuhan. Tapi benarkah bulan Suro sangat berbahaya bagi orang yang memiliki weton tulang wangi? Lantas apa yang akan terjadi
jika mereka keluar rumah di malam 1 Suro? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hari ini, di malam 1 Suro, jangan sembarangan pergi. Larangan keluar rumah semakin besar terutama untuk orang yang memiliki weton tulang wangi. Di malam 1 Suro, weton tulang wangi atau balung kuning akan mendapatkan dampak buruk jika mengabaikan larangan keluar rumah. Terkait weton tulang wangi, ini memang misteri. Jadi weton tulang wangi ini kan memang ada 11 weton. Saya nggak sebutkan satu-satu karena gini. Ketika orang memiliki weton tulang wangi ini memang mereka-mereka ini nyeleneh dan aneh. Karena di luar nalar, orang weton tulang wangi ini bisa merasakan hal-hal di luar nalar. Contohnya, ketika dia memasuki tempat atau lokasi yang angker, dia itu merasakan energi di tubuhnya ini seperti lemas, pusing, atau merinding, atau mual. Dan seperti ada yang mengikuti di badan ini, biasanya lebih peka weton tulang wangi. Mara bahaya bisa datang tanpa pernah bisa tolak jika pemilik weton tulang wangi berani melanggar larangan keluar rumah di malam 1 Suro. Para spiritualis sudah memberikan peringatan agar waspada, karena weton tulang wangi sangat diminati oleh makhluk halus. Tidak ada pilihan terbaik bagi weton tulang wangi selain berada di rumah melakukan ritual doa di dalam rumah. Pilihan itu yang paling mungkin dilakukan karena jika memilih yang lain bisa membahayakan diri sendiri. Ini harus hati-hati karena weton tulang wangi ini sangat diwaspadai ketika mendekati malam 1 Suro. Dan pencegahannya, kalau weton tulang wangi ini pas mau maghrib, apalagi pas mau weton malam 1 Suro ini, ketika dia keluar dari rumah habis maghrib, ini pastinya akan diikuti, akan dilingkari oleh gaib-gaib atau makhluk halus. Karena apa? Weton tulang wangi ini manis lah ya, atau balung kuning. Weton tulang wangi itu balung kuning. Jadi balung kuning kayak emas. Jadi ketika weton tulang wangi ini keluar dari rumah setelah maghrib, goib-goib yang ada di lingkup kita ini akan mengarah kepada weton tulang wangi. Makanya ketika weton tulang wangi ini mau menjelang malam 1 Suro ini apa? Saran saya, di rumah, tenangkan hati, tenangkan pikiran, banyak berdoa dan lebih menjaga. Jika keluar rumah, keesokan harinya. Memang sudah sejak dari lahir, orang yang lahir pada weton tulang wangi sangat sensitif pada hal-hal gaib. Mereka bukan hanya berinteraksi dengan dunia tak terlihat, tapi juga menjadi buruan makhluk halus. Sebab weton tulang wangi memiliki magnet yang kuat. Jadi tulang wangi ini diserap energinya. Karena apa? Magnet tulang wangi ini bagus. Jadi prosentasenya itu kuat. Makanya mereka ini butuh energi dari weton tulang wangi. Para makhluk halus ini kelaparan, butuh energi atau asupan dari weton tulang wangi. Karena weton tulang wangi ini sama saja emas, cahaya, balung kuning. Makanya diserap energinya. Malam 1 Suro memang menjadi malam terbaik untuk melakukan ritual batin. Inilah malam sakral saat semua kotor dibersihkan. Semogalah di malam 1 Suro ini kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Melindungi. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.